Halo, assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sistem informasi sumber daya manusia. Ada beberapa hal yang akan saya bahas kali ini. Yang pertama, definisi SI-SDM. Yang kedua, tahap-tahap pengembangan SI-SDM. Yang ketiga, sumber SI-SDM. Yang keempat, komponen SI-SDM. Dan yang kelima, model SI-SDM atau Human Resource Information System. Untuk yang pertama, yaitu ada definisi SI-SDM. Sistem informasi sumber daya manusia adalah program komputer yang mengelola data karyawan di perusahaan. Sistem ini mencakup pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan penyajian data yang berkaitan dengan karyawan seperti data pribadi, riwayat pekerjaan, absensi, gaji, pelatihan, dan kinerja. Yang selanjutnya ada tahap-tahap pengembangan SI-SDM. Yang pertama, perencanaan dan analisis kebutuhan. Tujuan utamanya adalah untuk merumuskan tujuan sistem, fungsionalitas yang diperlukan, dan anggaran yang tersedia. Yang kedua, desain sistem. Desain ini mencakup struktur basis data, antar muka pengguna, dan alur proses bisnis yang akan diotomatisasi oleh sistem. Yang ketiga, implementasi, yaitu memasukkan data ke dalam sistem, melatih pengguna, dan menguji sistem. Dan yang keempat, pemeliharaan, yaitu memperbarui sistem dan memperbaiki kesalahan. Ada beberapa sumber SI-SDM. Yang pertama, data karyawan, yaitu informasi pribadi, riwayat pekerjaan, pendidikan, keterampilan, pengalaman, dan informasi lainnya. Yang kedua, database rekrutmen, yaitu data yang dihasilkan selama proses rekrutmen, termasuk CV pelamar, hasil wawancara, dan penilaian kandidat. Yang ketiga, evaluasi kinerja, yaitu hasil penilaian kinerja karyawan, termasuk feedback dan pengukuran pencapaian target kerja. Dan yang keempat, survei dan feedback, yaitu data yang diperoleh dari survei kepuasan karyawan, feedback, dan umpan balik terkait lingkungan kerja. Yang selanjutnya, komponen SI-SDM. Yang pertama, basis data ataupun database, yaitu tempat penyimpanan data tentang sumber daya manusia. Yang kedua, modul aplikasi, yaitu modul-modul yang digunakan untuk mengelola fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, antar muka pengguna, yaitu digunakan untuk mengakses dan mengelola data. Yang keempat, laporan, yaitu yang memberikan informasi tentang berbagai aspek sumber daya manusia. Dan yang kelima, integrasi, yaitu yang membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Ada beberapa model SI-SDM. Yang pertama, model berbasis fungsi, yaitu mengorganisasikan sistem berdasarkan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, model berbasis proses, yaitu mengorganisasikan sistem HRIS berdasarkan proses manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, model berbasis data, yaitu mengorganisasikan sistem HRIS berdasarkan data. Dan yang keempat, model berbasis cloud, yaitu mengorganisasikan sistem HRIS di server cloud. Nah, untuk kesimpulannya yaitu, sistem informasi sumber daya manusia adalah sistem yang penting untuk mengelola sumber daya manusia secara efektif dan efisien. Dengan menggunakan teknologi informasi, SI-SDM dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan berbagai aspek manajemen seperti perekrutan, pelatihan, dan manajemen data. Pemilihan model HRIS yang tepat dan komponen yang terintegrasi dengan baik akan memastikan bahwa sistem HRIS dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi perusahaan.
Nah, sekian penjelasan mengenai sistem informasi sumber daya manusia. Semoga video penjelasannya dapat dengan mudah dipahami dan juga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.